Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali berjumpa. Di video kali ini kita sengaja mengadakan perjalanan menuju tempat budidaya ikan gurame ya. Nah, di sini kita akan lihat dari proses awal ini larva ikan gurame ya. Dimana dari sinilah awal mula gurame dibudidayakan. Jadi ini mulai dari telur ya. Budidaya dari telur memang cukup menguntungkan kalau memang bisa ngurusnya, karena memang jumlahnya yang cukup banyak ya, bisa mencapai 3.000 sampai 7.000-an per ekor ya indukan. Kalau mulus itu, kalau misalkan mulus 50% saja udah cukup lumayan ya. Nah, seperti ini jadi awalnya. Nanti setelah usia 21 hari ya atau 1 bulan ya, tergantung dari kondisi telurnya, biasanya dipindah ke kolam pendederan ya. Biasanya kolam pendederan itu terbuat dari terpal atau juga bisa dari tanah ya, tergantung teman-teman lebih nyamannya di mana. Nah, ini pakan yang disiapkan ya. Pakan ini untuk gurame yang masih kecil ya. Ini cacing ya. Cacing ini bisa teman-teman dapatkan dari membeli ya ke petani cacing, atau juga bisa teman-teman dapatkan dari limbah pabrik biasanya. Nah, kalau ini kita nyarinya dari limbah pabrik ya. Teman saya tuh suka nyari setiap hari ke limbah pabrik aci ya, aci sampo gitu, aci singkong ya. Kalau di sini namanya aci sampo ya, biasanya banyak ya. Nah, sementara teman-teman lihat ini kolam pendederan untuk ikan yang sudah cukup besar ya, biasanya sudah mencapai sebesar jari ya. Jadi pindahan yang kedua setelah ini ya, setelah telur gitu. Nah, sementara untuk telurnya biasa kita taruh di kolam terpal seperti teman-teman lihat ini ya, atau juga seperti yang teman-teman lihat itu ya. Kolamnya segitu aja ya, dan dibantu dengan aerator juga. Nah, jadi setelah 21 hari atau 1 bulan kita simpan di sini sampai sebesar kuku biasanya, lalu dipindah ke kolam lainnya. Sementara kolam yang lain kita kuras dulu ya, kita persiapkan saat telur belum larva sudah cukup besar nantinya. Nah, ini tempat larva, kita bantu juga dengan aerator ya untuk oksigennya. Nah, ini yang sudah sebesar kuku biasanya masukkan sini, dan kita biarkan selama kurang lebih 4 bulan juga ya. Setelah itu baru dipindah lagi ke tempat yang tadi kita tunjukkan. Memang untuk budidaya ikan dari telur ini kendalanya ya, kita harus punya kolam-kolam beberapa kolam, karena memang kita butuh dipindah-pindah. Jadi kurang bagus lah perkembangannya kalau misalkan kita diamkan, kita biarkan dalam satu tempat sampai besar, itu akan menghambat. Jadi kita pindahkan sekalian kita sortir. Nah, sementara di bawah sana ya, itu adalah kolam untuk pembesaran ya. Itu udah gede-gede ya, hampir ada yang 1 kilo gitu. Jadi kita taruhnya di sini sambil nunggu ada yang beli gitu. Terus selanjutnya, nah ini juga kolam ya, jadi kita manfaatkan saja lahan-lahan. Nah, ini kolam untuk ikan gurame juga yang sudah gede juga ya, kita bagi-bagi, karena gurame itu tidak perlu tempat yang besar ya. Jadi cukup 3 kali 2 meteran gitu, udah cukup. Kalau memang tidak ada modal untuk pakai tembok ya, pakai tanah juga, yang penting air cukup ya, nggak masalah. Nah, kalau misalkan pengen airnya agak awet ya, lebih baik sih pakai beton atau juga bisa asbes ya kita gunakan.
Jadi teman-teman, untuk budidaya gurame itu banyak cara ya, yang penting kita mau belajar, karena memang untuk mendapatkan hasil yang bagus ya, kita butuh pengalaman juga, tidak langsung seperti membalikan telapak tangan, karena memang kadang-kadang dari telur itu kan tidak langsung jadi teman-teman. Nah ini kita lagi persiapan, nanti kita review ya, ini kita lagi persiapan untuk pengembang biakan ini ya, pengembang biakan cacing ya. Ini lagi uji coba dulu, karena memang kalau misalkan beli langsung ya teman-teman, harganya di sini per liter itu 45 ribuan, jadi cukup lumayan ya. Dan untuk mengirit modal, menekan modal, kita coba budidaya. Kalau misalkan berhasil, kita juga akan jual ya cacingnya ya. Mudah-mudahan saja nanti kita berhasil ya. Nah ini kita gunakan untuk indukan ya teman-teman. Jadi disinilah indukan kita taruh. Teman-teman lihat itu ada untuk pakan, untuk juga telur ya, untuk bertelur. Jadi kita gunakan. Nah itu teman-teman, dari sini tampak. Ini lagi dalam rangka persiapan ya untuk cacing nantinya. Kita lagi uji coba lah, mudah-mudahan berhasil ya untuk cacingnya. Nanti kita review khusus untuk cacingnya. Nah ini kita gunakan untuk indukan juga ya. Ya ini indukan ya di sini. Jadi memang untuk budidaya gurame itu teman-teman butuh beberapa tempat ya. Kalau indukan, khusus indukan. Jadi kita ambil telurnya dan kita tetaskan seperti tadi ya, udah jadi lava, kita olah lagi, pindah-pindah lah. Nah ini indukan, ini untuk yang agak kecil juga, ini agak jauh dari rumah ya. Dan kalau itu khusus untuk indukan. Ini yang udah gede itu dalam ya kolamnya, itu hampir ada 1 meter lebih ya itu dalamannya ya. Teman-teman lihat kan, itu untuk nanti bertelur. Nah ini juga untuk indukan. Nah teman-teman lihat kan, itu ada bambu sengaja, itu untuk nanti bikin sarang ya, guramenya bikin sarang kayak gitu. Nah itu untuk nanti bersarang. Ini karena baru dikuras ini ya, ini juga belum begitu normal airnya, jadi kita biarkan dulu, tidak diisi dengan indukan ya. Dan indukannya disimpan di kolam yang tadi, yang di bawah itu. Dan untuk yang sudah besar nanti kita akan tunjukkan ya, kita akan menuju ke tempat yang khusus untuk pembesaran. Jadi untuk pembesaran kita bagi-bagi juga kolamnya ya teman-teman. Jadi satu kolam yang agak sedikit panjang itu kita bagi-bagi ya, sekitar 2 meter 3 meteran gitu, tergantung dari jumlah yang mau kita besarkan. Nah ini kolam yang agak sedikit besar ya, ini juga untuk pembesaran. Dan teman-teman lihat itu di kotak-kotak seperti itu sengaja ya, karena memang tujuannya untuk nanti kita simpan ikan yang sudah mulai membesar. Jadi kita bagi-bagi terus, karena memang dari telur itu kan banyak ya, jadi kita kelompok-kelompokkan gitu, seperti itu. Nah jadi teman-teman, seperti itulah proses budidaya ikan gurame tradisional ya, yang sedang kita kembangkan. Semoga bisa berkembang terus ya, walaupun mungkin teman-teman ada yang lebih canggih lagi. Kita menggunakan lahan yang ada saja, air seadanya, kolam juga seadanya ya. Harapan ya bisa berhasil lah. Jadi teman-teman, seperti itu ya untuk video saat ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang ingin budidaya ikan gurame atau mencari inspirasi untuk bisnis ya. Jadi kita menggunakan cara seperti ini, cara yang sederhana saja, tapi ya alhamdulillah sih untuk
ya untuk saat ini ya masih bisa gitu teman-teman, masih bisa berkembang walaupun tidak begitu pesat, karena memang di sini kebetulan air juga tidak begitu cukup ya. Kita hanya memanfaatkan air dari gunung ya, dan juga lahan yang seadanya. Kita belum punya lahan khusus ya. Baik teman-teman, itu sekilas ya tentang budidaya ikan gurame, tempatnya, karena kita review tempatnya saja ya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman ya, terutama yang ingin budidaya ikan gurame. Sampai jumpa di lain video, dan juga mohon dukungannya agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.